Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henarifa Azhara dengan NIM 35255012 dari kelas A Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya di sini akan menjelaskan materi masa keemasan Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masa keemasan ini berlangsung sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, terutama mencapai puncaknya pada era Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah ini memindahkan ibu kota Baghdad yang menjadi pusat intelektual dan budaya. Letak geografis Baghdad yang sangat strategis ini memungkinkan menjadi pusat perdagangan internasional yang kaya dan ramai. Melalui jalur ini, Baghdad memperoleh akses teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, kota Baghdad dan wilayah sekitarnya menjadi pusat perdagangan dan budaya yang menarik. Bait al-Hikmah atau yang biasa disebut rumah diskusi adalah pusat pendidikan, penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah ini didirikan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dan berkembang pesat di masa Khalifah Al-Ma'mun, yang menjadikan tempat ini terbuka untuk publik dan pusat penelitian terbaik. Pada masa keemasan Islam, terjadi beberapa kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya adalah ilmu matematika melakukan pengenalan dan memanfaatkan sistem bilangan desimal dan pengembangan aljabar. Kemudian, ilmu astronomi juga melakukan pengamatan langit dan pembuatan alat astronomi yang canggih. Kemudian, ilmu kedokteran, ilmuwan seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern menulis karya-karya penting yang menjadi rujukan hingga berabad-abad kemudian. Yang terakhir ada filsafat dan sastra. Filsafat dan sastra ini tumbuh subur sebagai ekspresi spiritual dan estetika yang menggabungkan keimanan dan akal. Perkembangan seni dan kebudayaan. Arsitektur masa keemasan Islam dikenal dengan pembangunan masjid, istana, benteng, dan bangunan publik lain yang memiliki nilai estetika dan megah. Seni kaligrafi dan ornamen kaligrafi Arab menjadi seni utama yang sangat dihargai, dipakai untuk menghias masjid dan bangunan publik lainnya. Sastra dan musik serta karya-karya klasik, puisi, dan hikayat yang berkembang di berbagai wilayah. Musik juga mengalami perkembangan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ritual kehidupan. Berikut ini tokoh-tokoh penting dalam masa keemasan Islam. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Yang kedua, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai ahli kedokteran dan filsafat yang karya-karyanya menjadi dasar ilmu kedokteran. Yang ketiga, ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh yang berperan besar dalam tasawuf, teologi, dan filsafat. Yang keempat, ada Al-Hindi. Al-Hindi ini dikenal sebagai bapak filsafat Arab. Yang kelima, ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan ilmuwan sosial yang dikenal sebagai bapak ilmu sosiologi dan historiografi. Lalu pada masa keemasan Islam, secara politik dan diplomatik, masa keemasan Islam terutama di bawah dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid menunjukkan kekuasaan yang luas dan hubungan internasional yang kuat. Di bidang ekonomi, masa ini dikenal sebagai masa kemakmuran tinggi, sehingga perekonomian yang mencapai puncak kejayaan mampu bersaing dengan kekuatan besar seperti Kekaisaran Bizantium. Yang terakhir, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dunia Islam menjadi pusat inovasi dan kemajuan global.
Oke teman-teman, kesimpulan dari materi masa keemasan Islam adalah bahwa dunia Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, filsafat, maupun arsitektur yang membentuk dasar bagi banyak perkembangan ilmu modern. Pada masa ini juga ditandai dengan puncak peradaban di bawah dinasti Abbasiyah yang berhasil menerjemahkan berbagai karya ilmiah dunia yang mendorong inovasi, melahirkan banyak ilmuwan besar. Terima kasih banyak dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.